Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, yang kami muliakan beserta delegasi, para pejabat teras dan pemimpin di Partai Nasdem. Teman-teman sekalian, media, para jurnalis yang juga saya banggakan, terima kasih. Hari ini sungguh spesial karena tadi kami telah melakukan silaturahim dan juga diskusi tentang berbagai isu kebangsaan. Kami tentunya bersepakat bahwa menjalin silaturahim itu tanpa batas waktu, dan secara retrospektif bersamaan dan kedekatan Bapak Surya Paloh ini juga berawal saat berjuang bersama dengan ayahanda Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sejak tahun 2004 yang lalu. Dan tentu sebagai sahabat dan juga sebagai negarawan, beliau berdua ingin terus meyakinkan bahwa regenerasi terjadi dengan baik dan tentunya semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Amin. Oleh karena itu, kami tentu bersepakat dan semakin mengintensifkan komunikasi baik secara bilateral antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat, namun juga dengan sahabat kami PKS, dan tentunya selalu membuka untuk terus berkomunikasi dan bersahabat dengan partai-partai politik lainnya. Semangatnya adalah mari kita lakukan perubahan dan perbaikan, change for a better Indonesia, perubahan tentu untuk Indonesia yang semakin baik ke depan, change for a better future of Indonesia, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami juga senantiasa mengapresiasi ketika Nasdem juga selalu menggelorakan semangat restorasi yang sebenarnya memiliki 4 elemen utama. Mohon maaf kalau salah Pak Surya Paloh. Kami membaca juga mengikuti bahwa yang pertama maknanya adalah memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Pak Surya Paloh dan teman-teman Nasdem juga memiliki semangat yang sama dengan Partai Demokrat untuk perubahan dan perbaikan ke depan. Yang jelas, apa yang menjadi kekuatan dalam semangat ini adalah bukan hanya sekedar mengubah sesuatu yang tidak diperlukan, bukan hanya sekedar berbeda, tetapi kita juga tentu mengapresiasi karena sejatinya Republik ini berdiri tegak, eksis sampai dengan hari ini, dan insya Allah seterusnya sampai kapanpun, karena adanya apresiasi dan penghormatan kepada para pemimpin, kepada para senior dan pemerintahan sejak kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, lalu Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan hingga kini Presiden Joko Widodo. Kalau ada yang baik, segala capaian tentu semangatnya adalah kita lestarikan dan kita lanjutkan. Tetapi kita juga harus jujur sebagai bangsa. Bukankah kita sendiri yang harus selalu tumbuh dan memperbaiki dan menyempurnakan segala ikhtiar kita sebagai sebuah bangsa yang besar? Oleh karena itu, sejumlah isu, terutama terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, keadilan dan penegakan hukum, serta demokrasi dan kebebasan berpendapat, seyogyanya harus menjadi perhatian kita seiring dengan upaya kita terus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih maju lagi. Dan tadi secara khusus kami membahas, dan luar biasa Pak Surya Paloh ini mengatakan akan menjadi yang terdepan, dan kami akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat, untuk menolak isu yang saat ini juga terus meresahkan, yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka. Sejatinya kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik,
yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita setback, mundur sekian belas tahun ke belakang, rugilah kita semua karena hak rakyat dirampas. Bukankah kita ingin memilih yang terbaik dari para wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini? Oleh karena itu jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas sehingga rakyat dipaksa seperti membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu siapa